Layar gede, baterai gede, nggak sampai 1,5 juta. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing HP yang harganya di bawah 1,5 juta. Nih, Poco C85. Harganya lebih murah 100.000 dibandingin Redmi 15C. Lo bisa cek aja ya, link deskripsi video atau produk yang gue tag di video ini. Boxnya Poco seperti biasa ya, kuning polos kayak gini. Poco C85. Udah pakai HyperOS-nya by Xiaomi ya. Dan yang gue punya ini warna hitam, 8 GB RAM dengan storage 256 GB. Spesifikasi unggulannya di sini nggak kelihatan, kita buka aja. Yang pasti ini kalau nggak salah chipsetnya sama kayak Redmi 15C ya, sama-sama pakai Helio G81 Ultimate. Dan di sini kita dapat ini ya, dapat kartu ucapan yang bisa jadi pembatas buku. Terus ini ada HP-nya, kita singkirin dulu ya, masih diplastikin HP-nya. Di kompartemen berikutnya, di sini ada SIM card ejector bentuknya standar kayak gini. Terus di dalam kompartemen ini kita bisa lihat ada macam-macam nih, standar banget sih. Ada buku panduan penggunaan, terus ada stiker-stiker nih, stiker kebanggaan bisa ditempel di mana aja. Dan juga dapat casing, nih casingnya kayak gini. Tuh, casingnya casing transparan. Benar-benar casing yang murah ini kayaknya, paling sekitar 2 bulan 3 bulan udah berasa kuning. Terus ada kabel charger ya, panjangnya standar nih kabelnya nih, sekitar 1 meter, dan ini masih USB-A to USB-C. Dan kita dapat charger adapter, masih ada chargernya, 33 watt dengan port USB-A. Ini lumayan berat ya, jadi bukan charger murahan, ini charger bagus. Enaknya beli HP Poco ya gitu, selalu dapat casing. Ya walaupun kualitas casingnya yang murah ceria ya. Oke, sekarang kita bahas HP-nya nih. Kita keluarin dari plastiknya, kayak gini nih penampakannya. Ini mirip banget loh. Kalau gue lihat ya, mirip banget sama Redmi 15C. Harganya juga mirip-mirip sih emang. Tuh, desainnya mirip banget. Cuman bedanya dia tuh pakai dual tone kayak gini. Kalau Redmi 15C kan dia polos gitu ya. Kalau ini pakai dual tone kayak gini. Kebetulan gue punya Redmi 15C tapi yang warna orange. Nih bisa diperhatiin nih. Tuh sama persis loh, ukurannya juga sama. Desainnya sama plek-plekan. Cuman bedanya ya Redmi 15C ini bodinya berasa lebih tebal ya. Kalau ini berasa agak tipis untuk cover belakangnya. Berasa cover belakang lebih tipis ya wajar aja. Karena emang ada perbedaan harga sedikit ya. Walaupun cuma 100.000 aja. Nggak terlalu masalah juga karena bakalan dipasangin casing juga kan. Ini bodinya berasa ngedov gitu ya, jadinya nggak gampang bercak-bercak minyak sidik jari. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atasnya polos, di sisi samping sini ada slot kartu. Sementara di sisi bawah masih dikasih port audio, lubang mic, port charger, dan juga grill speaker. Untuk tampak depannya, ya gue mesti setting-setting dulu dan install beberapa aplikasi biar bisa lihat lebih jauh lagi. Dan kayak gini nih, tampilan tampak depan dari Poco C85 masih pakai layar gaya lama. Layarnya tuh bezel samping kiri kanan atas juga berasa tebal ya, dan di sisi bawah apalagi ini masih lumayan tebal banget. Ya kalau ngeliat harganya di bawah 1,5 juta ya masih berasa wajar sih. Apalagi ini layarnya ukuran lebar ya, ukuran luas banget. Layarnya 6,9 inch, hampir 7 inch. Dan ini layarnya udah 120 Hz nih kalau kita lihat ya ke menu setting. Terus kita masuk ke display and brightness, terus refresh rate layarnya. Ini kalau di setting tuh dia bisa, kalau kita lihat ini ya custom ya di sini, refresh rate-nya tuh bisa sampai 120 Hz. Jadi ini untuk refresh rate layarnya udah benar-benar tinggi, benar-benar kencang. Ya walaupun 120 Hz paling cuma buat jalanin sistem aja, nggak bisa buat dinikmatin buat nonton video atau buat main game karena chipsetnya kentang. Balik lagi ke HP-nya ya, chipsetnya pakai Helio G81 Ultimate dan RAM-nya ini ada yang 8 GB RAM, ada yang 6 GB ya. Tapi yang gue punya yang 8 GB RAM, skor Antutunya segini nih. 268 ribuan lebih. Di skor kayak gini, ya masih cukup nyaman buat main game-game ringan sampai menengah ya. Yang penting disesuaikan aja untuk settingan grafisnya. Jangan dipolin rata kanan, kalau bisa polin rata kiri biar nyaman. Storage-nya 128 GB dan yang gue punya ini 256 GB, kita lihat ya. Kualitas storage-nya dia pakai apa. Di sini untuk storage sendiri masih eMMC ya. Jadinya kalau misalkan buka aplikasi besar kayak buka game pertama kali itu loadingnya pasti cukup lama gitu. Tapi kalau pas sudah jalan gamenya
ya lancar-lancar aja. Untuk sensor sendiri, HP ini tuh udah punya sensor NFC kalau nggak salah. Dan NFC-nya ini dia bisa dipakai juga sebagai akses card ya. Nih, NFC Card Reader Reminders. Kalau kita pilih gini, dia bakal ada all card tuh. Ada payment, ada access card, dan smart home card. Jadinya HP ini tuh bisa jadi kunci rumah atau kunci apartemen kalau pintunya tuh udah smart key ya. Udah pakai smart door lock gitu. Udah keren kan? Nah, terus juga kalau sensor-sensor lainnya kita cek ya, gimana kelengkapan sensor dasarnya. Dan kalau dilihat di sini, sensor cahaya dia punya ya, jadi kecerahan layar otomatis aman. Sensor matematik ada, jadi HP ini bisa fitur kompas, sayangnya dia nggak punya sensor gyroskop. Jadinya kalau untuk aplikasi-aplikasi virtual reality, ini kurang support gitu ya. Terus buat main game genre FPS yang ada gyroskopnya kayak PUBG Mobile, COD Mobile, ini nggak bisa gyroskopnya. Jadi buat ngebidik musuh harus manual. Dan buat lo yang suka nonton Netflix, gue pengen kasih lihat ya, dia kalau buat nonton Netflix udah bisa Full HD atau belum. Di sini untuk security levelnya dia L1, tandanya ini udah bisa Full HD. Kalau misalkan masih L3 gitu ya, itu dia nggak bisa Full HD, paling bisa nonton Netflixnya di HD ya, sekitar 480p atau 540p gitu. Dan untuk kualitas suara sendiri, HP ini ngandelin apa ya, kita cek di sini. Untuk kualitas suaranya di sound effect-nya, dia itu pakai Xiaomi Sound ya, nggak pakai DTS, nggak pakai Dolby Atmos, tapi pakai Xiaomi Sound. Karakter suaranya termasuk kenceng ya, untuk 100% itu berasa cukup powerful. Ya, tapi seperti standar HP pada umumnya yang harga-harga terjangkau, ini suaranya kalau gue bilang sih flat ya, datar suaranya. Nah, sekarang kita cek bagian kameranya nih. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera depannya ini kalau nggak salah 8 megapiksel. Kita cobain yuk. Pertama untuk kamera depannya dulu ya. Kita coba buat foto-foto. Kayak gitu tuh hasilnya. Sekali lagi. Kayak gitu. Gimana menurut lo kualitasnya? Sekarang kita cobain mode potretnya. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi. Kayak gitu. Kalau menurut gue sih, kalau lihat di layar sih cakep ya. Sekarang kita cobain buat foto-foto pakai kamera utamanya nih. Untuk fokusnya udah lumayan cepat. Dan hasilnya seperti yang lo lihat ya. Di kamera. Hasilnya kayak gitu. Tuh, kayak gitu tuh hasilnya. Kayak lagi nih. Kayak gitu hasilnya. Dan karena ini masih video unboxing, gue nggak bisa mainin gamenya, nggak bisa cerita banyak tentang gamenya ya. Jadinya di sini gue pengen kasih lihat untuk settingan grafis buat game-game populer ya. Kita coba dulu di sini untuk settingan grafis dari PUBG Mobile. Kalau kita pakai yang customize, di sini dia ada super smooth. Baru nih kayaknya settingan super smooth ultra, terus smooth ultra, balance ultra, dan mentoknya di HD high. Nah, kalau untuk game Mobile Legends sendiri, settingan grafisnya itu dia tuh udah bisa di ultra dan frame rate-nya di super gitu ya. Tapi di sini gue nggak bisa cerita banyak karena emang belum gue tes buat main game. Karena kalau buat main game itu nggak bisa cuma sejam doang ngetesnya. Tapi yang pasti sih di kelas harga di bawah 1,5 juta ya, 1,4 jutaan. HP ini tuh udah menarik banget dengan layar yang udah 120 Hz walaupun masih SD Plus ya. Terus memorinya juga gede, kalau yang 1,5 juta itu dia 128 GB dan yang gue punya ini kalau nggak salah harganya 1,7 juta gitu ya. Ini udah 256 GB. Dan baterainya sendiri dia gede banget ya, baterainya udah 6000 mAh. Dengan teknologi pengisian charging udah 33 watt. Jadi 6000 mAh dengan charger 33 watt harusnya nggak pakai lama ya. Udah lumayan cepat harusnya. Tapi nanti kita cobain di video-reviewnya tapi. Yang pasti dengan harga nggak sampai 1,5 juta ya, 1,4 jutaan, dapat HP layar lebar kayak gini dan baterai besar ini udah cukup menarik sih. Kalau menurut lo sendiri gimana Poco C85 ini? Menarik nggak? Jangan lupa komentarnya ya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP cakep nih. Sama banget sama Redmi 15C. Tuh. Bagaikan pinang di belah kampak.